What can kill you? Give me one fucking reason why I shouldn't do it. Hai pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Arya Story. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film berjudul Focus. Film ini dirilis tahun 2015, dibintangi oleh Will Smith dan Margot Robbie. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan Nicky, sang aktor utama yang diperankan oleh Will Smith, sedang makan malam sendirian di restoran. Di tempat yang sama, ada seorang wanita yang nampak sedang digangguin om-om. Wanita ini bernama Jess yang diperankan oleh Margot Robbie. Supaya nggak digangguin, Jess bilang, "Aku lagi sama temanku." Yang itu, Jess menunjuk Nicky. Lalu Jess datang ke meja Nicky minta tolong supaya Nicky mau jadi pacarnya untuk sementara. Mereka akhirnya berkenalan, lanjut ngobrol, lalu Nicky menawarkan untuk mengantar Jess pulang. Tapi Jess bilang bahwa dia nginap di hotel ini. Akhirnya mereka lanjut ke kamar hotel. Sedang asik-asiknya foreplay, tiba-tiba pintu hotel digebrak seorang pria. Marah-marah, pria itu menodongkan senjata ke Nicky, mengancam akan membunuhnya. Tapi Nicky bilang, "Tembak saja." Jess dan pria itu malah bingung, tidak berani menembak Nicky. Ternyata Jess dan pria itu sekongkol untuk menjebak dan memeras Nicky. Tapi Nicky tahu itu. Nicky malah bilang aksi mereka berdua payah dan amatiran. Nicky malah ngajarin cara menjebak yang benar, karena Nicky juga seorang penipu. Rencana Jess gagal dan Nicky pergi. Adegan berpindah. Saat Jess sedang berjalan, dari belakang Nicky muncul menghampirinya. Nicky ngajak Jess untuk ngobrol. Akhirnya mereka berbincang, saling cerita. Ternyata Nicky adalah seorang pencuri profesional sejak lama. Nicky menceritakan kakeknya seorang penipu, begitupun ayahnya. Dulu, saat kakek dan ayahnya bekerja sama, mereka pernah disergap sekelompok orang. Agar bisa selamat, ayah Nicky lalu menembak kakeknya, agar orang-orang percaya mereka berdua tidak ada hubungan apa-apa. Trik itu disebut dengan tombol panik Toledo. Kagum dengan cerita Nicky, Jess minta untuk diajari. Lalu Nicky memberikan kursus singkat cara mencopet. Inti dari mencopet adalah mengalihkan fokus korban dan kita bisa ambil apa saja yang kita mau. Their perspective. Human behavior is very predictable. What we're talking about is much more complex than that. I touch you here, I steal from here. You here, I steal from here. I get it. You get their focus. You take whatever you want. Lalu mereka berpisah. Keesokan harinya Nicky pergi ke New Orleans. Di sana, Nicky dan temannya sedang mempersiapkan ruangan luas untuk dijadikan markas. Di siang harinya, tak disangka Nicky didatangi Jess. Dengan analisanya, Jess bisa menemukan Nicky. Jess berusaha meyakinkan Nicky kalau dirinya punya skill agar bisa diajak bergabung. Lalu Nicky memberikan Jess kesempatan. Esoknya, Jess ikut bareng Nicky dan timnya, di mana dalam tim itu terdapat banyak anggota yang saling bekerja sama dalam melakukan pencopetan. Di hari pertama, Jess berhasil beradaptasi dengan cara kerja tim dan sukses mencopet. Jess akhirnya diterima bergabung. Di hari selanjutnya, Nicky dan Jess baru tiba di bandara, dan seketika Nicky berteriak. Selanjutnya diperlihatkan Nicky dan tim dalam melakukan setiap aksinya betul-betul terencana, penuh persiapan dan sangat terorganisir. Baik itu judi di kasino, jebakan kamar hotel, ataupun nyopet di dalam bar. Bahkan praktek skimming ATM juga dilakukan. Ini temannya Nicky, namanya Farhad.
Lalu Jess diajak Nicky ke markas timnya. Bersama sekitar 30 orang anggotanya, Nicky menjalankan bisnis pencopetan, pencurian, dan lain-lain. Hasilnya dibagi rata. Di sana, Jess tertarik dengan salah satu perhiasan curian. Jess minta tapi nggak dikasih sama Nicky. Jess lalu diberi identitas baru dan sudah resmi jadi anggota. Singkat cerita, Jess dan Nicky saling suka. Dan malam harinya mereka... Keesokan harinya nampak Jess dan Farhad sedang ngobrol di restoran. Beberapa saat kemudian, Farhad berteriak dan pingsan. Lalu semua anggota tim beraksi. Alright, you ready? Let me walk out that door. Whiskey, oh, whiskey. Well, I'm feeling so fine, but I I can think of a couple things she could do. I think we should start with oral. Malam harinya, Jess kumpul di markas bersama timnya. Mereka party merayakan keberhasilan. Karena dalam seminggu ini berhasil meraih pendapatan 1,2 juta dolar. Lalu, uang cash itu dimasukkan ke tas dan diserahkan ke Nicky untuk dibawa. Keesokan harinya, Jess dan Nicky datang ke stadion. Di sana, mereka akan menonton pertandingan American football. Keduanya duduk di tribun VIP. Saat pertandingan, Jess bilang bahwa sebenarnya dia tidak suka football. Nicky berkata, lupakan pertandingan, kita seru-seruan aja. Lalu Nicky ngajak Jess taruhan kecil-kecilan. Taruhan $1. Hotdog yang dilempar nyampe atau enggak. That guy does not catch that. Right there. Do you know that? Because that guy cannot throw. Lalu taruhan lagi. Si gendut berdiri atau enggak. Shirtless enough to get up for the wave. Are you sure his team is on a... Don't do it. Di tengah keseruan taruhan mereka, ada penonton lain di belakang mereka yang diam-diam mengamati. Taruhan berlanjut. Penonton di belakang tadi minta ikutan. 5. Can I get in on it? Boleh $10 ya, kata Jess. Lee Yuan, nama penonton itu. 4. Jess menang taruhan. 6. Money. Setelah bayar, Mr. Lee Yuan nantang taruhan lagi. Kali ini menebak tim mana yang dapat penalti duluan. Karena nggak ngerti football, Jess nggak ikutan. Jadi hanya Nicky dan Mr. Lee Yuan yang taruhan. Taruhan naik jadi $1.000 dan Nicky yang menang. Mr. Lee Yuan makin panas. Nicky diajak taruhan lagi. Kali ini uang taruhannya jadi $5.000. Nicky terima tantangan itu dan Mr. Lee Yuan yang menang. Nicky akhirnya udahan dan mau pergi cari minum. Mr. Lee Yuan menahan Nicky dan ngajak taruhan lagi. Kali ini $10.000. Nicky awalnya nggak mau, tapi Mr. Lee Yuan memaksa dan mereka deal. Hasilnya, Nicky kalah lagi. $10.000 melayang ke tangan Lee Yuan. Gak terima kalah banyak, Nicky ngajak taruhan lagi. Taruhannya $50.000. Mr. Lee Yuan bilang, aku sih yes. Jess mulai gelisah. Hasil taruhannya You good? Nikki? kayaknya Nicky gak bakat jadi penjudi. Fokus nyopet aja bro. Tidak menyerah di sana. $100.000. Nicky ngajak taruhan lagi. Mr. Lee Yuan ini kayaknya emang asli penjudi. Jadi dia terima tantangan Nicky. Karena cemas, Jess berusaha menasihati Nicky. Tapi Nicky tidak mendengarnya. Dan hasilnya... Next play. Pass incomplete. I say he catches it. Nicky kalah. Jess ngambil sisa duit di tas dan ngajak Nicky pulang. Tapi semua uang di tas ditumpahkan Nicky ke meja. 1,1 juta. Nicky nantangin lagi. Mr. Lee Yuan bilang kalau Nicky itu gila. Tapi dia suka dan setuju. Gamenya mudah. Pilih kartu yang lebih besar menang.
Mr. Lee Yuan mengambil kartu duluan. Angka 5. Melihat kartu Lee Yuan kecil, Nicky merasa punya peluang. Lalu Nicky mengambil kartu. Angkanya 3. Melihat itu, Jess langsung terduduk lemas. Malam itu Nicky benar-benar tidak beruntung. Dia terbawa emosi dalam perjudian dan kalah berkali-kali. Uangnya pun habis. Parahnya lagi, uang yang dipakai taruhan bukan uang Nicky saja, tapi uang penghasilan tim Nicky. Memang ya, kalau uang panas itu katanya akan cepat habis nggak jadi apa-apa. Lanjut. Saat Nicky akan beranjak pergi, Lee Yuan menyombongkan diri. Nicky jadi panas, berbalik dan ngajak lagi taruhan. Oh. Double it. Man, dude, what are you doing? Double it. You got a problem, my friend. Nicky minta Lee Yuan pakai teropong, pilih nomor pemain, dan Nicky akan menebaknya. Karena terdengar gila, Lee Yuan gak mau. Nicky membuatnya lebih menarik, Jess yang akan menebaknya. What? Lee Yuan terkejut dan menganggap Nicky gila, tapi dia tidak bisa menolak uang gratis. Dengan menggunakan teropong, Lee Yuan memilih salah satu nomor punggung dari semua pemain di stadion. Merasa dibebani, Jess menolak melanjutkan dan pergi, tapi dicegah anak buah Lee Yuan. Lalu Nicky meyakinkan Jess untuk melanjutkan. Dengan berat hati, Jess menuruti. Merasa kasihan, Lee Yuan memberi kesempatan Nicky untuk membatalkan taruhan. Tapi Nicky nggak mau. Pick. Dengan menggunakan teropong, Jess mencoba memilih salah satu pemain. Ada satu orang yang menarik perhatiannya. Jess memilih pemain itu. Number 55. No fucking way! How did you right? Yes! You're fucking right! You're not mad? No fucking way! I'm not right now. Jess dan Nicky menang. Wow, ternyata pemain yang dipilih Jess adalah Farhad. Kok bisa? Sebenarnya semua taruhan ini adalah jebakan yang direncanakan Nicky dan timnya. Lee Yuan dijadikan target karena ia adalah penjudi legendaris. Lalu bagaimana Nicky tahu Lee Yuan akan memilih nomor 55? Nicky menjalankan pemrograman bawah sadar, memberikan sugesti terus-menerus. Sepanjang hari, Lee Yuan akan melihat dan mendengar nomor 55. Dan saat memilih pemain nanti, melihat wajah familiar dengan angka 55 di jersinya, nalurinya akan berkata, itu dia. Sedangkan Jess yang gelisah akan makin meyakinkan Lee Yuan. Rencana ini mungkin akan gagal, kemungkinannya 59% untuk berhasil. Dan jika Lee Yuan pilih angka lain, Nicky akan gandakan taruhan sampai itu terjadi. Mendengar semua penjelasan Nicky, Jess merasa sangat happy. Tetapi kebahagiaannya tidak bertahan lama. Nicky memberi Jess uang, mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai. Tanpa memberikan penjelasan, Nicky pergi begitu saja. Dengan perasaan hancur, Jess berpisah dengan Nicky.